Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah. Halaman 28, agak panjang bab ini. Masih ada masuk kakus, adab buang hajat. Sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nadirin. Dan jika adalah engkau yang mau qadha hajat, itu sabit fis sahra, di dalam sahara, lapangan terbuka, au fil bunyan, atau dalam bangunan juga, tapi bukan bangunan khusus untuk buang hajat, bukan kamar mandi, tapi bangunan agak luas dia. Fab'ud, maka menjauhlah kamu an uyunin nadirin, dari mata-mata orang yang melihat. Artinya hindari dari pandangan orang lain kalau dalam tempat terbuka atau dalam bangunan yang luas. Bagaimana cara menjauh? Bihaisu la yura syakhsuka, dengan sekira-kira tidak dilihat orang akan sosokmu. Artinya badan kita enggak kelihatan dari orang bahwa kita sedang buang hajat. Nah, itu menjauh, bersembunyi. Wahadal ibadu afdalu minal ibadi anin nasi ila haisu la yusma'u lil kharji minhu sautun wa la yushammu lahu rihun. Bermula ini menjauh sehingga badan kita enggak kelihatan, itu afdal, lebih utama, minal ibad, daripada menjauh, anin nas, dari manusia, ila haisu, kepada tempat, la yusma'u, yang tidak didengarkan bagi yang keluar darinya seorang akan suara, tidak dicium baginya seorang akan angin atau bau. Jadi menjauh hingga badan kita enggak terlihat oleh orang, bahwa orang enggak tahu kita sedang buang hajat, itu lebih utama, lebih afdal dari hanya sekedar menjauh ke tempat yang ketika kita buang angin, buang air segala macam, suaranya enggak didengar orang atau baunya enggak tercium. Artinya dia tahu kita sedang buang hajat, terlihat, tapi cuma dia tidak terganggu dengan baunya, suaranya. Jadi lebih baik lagi menjauh, benar-benar menjauh hingga badan kita enggak dilihat orang. Kama qalahul Wanai anir Ramli, sebagaimana telah menakalakannya oleh Syekh Wanai dari Syekh Ramli. Itu. Kemudian wastatir bisyai'in, enggak ada matanya, jauh. Wastatir bisyai'in in wajadtahu, dan tutuplah olehmu dengan sesuatu jika engkau dapati akan sesuatu. Kalau kita punya satir untuk menutup, kita tutup. Maksudnya apa? Wastatir bisyai'in yasturul aurata amman yamurru alaika. Tutup olehmu dengan sesuatu yang bisa menutupi ia akan aurat, aman yamurru, dari orang-orang yang lewat ia kepadamu. Kalau ada yang lewat, jangan sampai bisa melihat aurat kita. Kita menutup. Wa illam yakun ahadun, sekalipun tidak didapatkan akan seorang pun. Walaupun di tempat kita qadha hajat, hutan belantara, enggak ada yang lewat, namun tetap kita menutup diri. Andaikan ada yang lewat, kita tidak bisa terlihat. Maksudnya aurat kita enggak dilihat oleh orang lain. Wala yakfir zujaju, dan tidak cukuplah oleh kaca atau plastik bening, enggak cukup untuk menutup, karena enggak tertutup warna aurat. Ya. Jadi lam yakun ini yakun tam, sempurna. Ahadun naib fa'ilnya. In wajadtahu, itu jika engkau dapati akannya satir. Sawaun wajadtahu naka satiral qiblah aula idza jalasa fi wasti makanin wasi'in. Artinya, tadi tutup olehmu dengan sesuatu yang bisa menutup auratmu, supaya kalau ada yang lewat enggak terlihat aurat, sekalipun enggak ada orang. Jika engkau dapati akannya sesuatu yang digunakan untuk menutup. Kemudian beliau menambahkan lagi penjelasan. Sawaun wajadtahu naka satiral qiblah aula, bersamaan engkau dapati di sana akan penutup kiblat atau tidak. Baik dalam bangunan yang luas tadi memang sudah ada sesuatu yang bisa menutup dari arah kiblat, ataupun tidak,
kita tetap dianjurkan lagi menutup diri lagi dengan satir tambahan. Ya, iza jalasa fi wasti makanan wasi'on. Bila duduk ianya seseorang dalam pertengahan tempat yang luas. Artinya kita dalam bangunannya luas. Memang antara kiblat tetap terhalang dengan dinding bangunan. Tapi karena bangunannya luas berarti kita tambah lagi satir satu lagi. Fa in kana fi bina'in muskafin aw yumkinu adatan taskifuhu kafasitru alal a'yuni bizalikal bina. Bila ada yang seseorang dalam bangunan yang beratap, buang hajat dalam bangunan yang beratap tapi luas, bukan bangunan khusus. Aw yumkinu adatan taskifuhu, atau dalam bangunan yang mungkin pada adat oleh mengatapkannya. Bangunan ada dinding doang, atapnya enggak ada, tapi kalau diatapin bisa. Kafas sitru anil ayuni bizalik, cukuplah oleh menutup dari pandangan orang dengan demikian. Jadi bangunan tersebut sudah cukup jadi penghalang orang melihat aurat kita. Wa in taba'ada anhu bi aksara min salasati adzur'in, sekalipun jauh ia darinya bangunan tadi dengan lebih banyak dari 3 zira. Arti antara dia buang hajat dengan dindingnya lebih dari 3 zira, 3 hasta, enggak apa-apa. Tetap boleh itu jadi tabirnya. Syarat ilam yakun dakhilahu may yanzuru ilaihi, jika tidak adalah di dalamnya bangunan tadi siman yang melihat dia kepadanya. Enggak ada orang lewat, maksudnya kalau ada orang lewat walaupun dalam bangunan ya harus nutup lagi. Wa illa ini jika tidak maksudnya jika ada orang di dalamnya, wajib sitru lil aurati hina idzin, wajiblah oleh menutup aurat ketika itu. Wajib menutup aurat, tujuannya menutup aurat biar enggak dilihat oleh orang. Kenapa harus menutup aurat walaupun dalam bangunan kalau ada orang lain? Li'annahu yahrumu alaihi kashful aurati bahaturatin nas. Karena sesungguhnya hal wasya'an itu haram kepadanya seseorang oleh membuka aurat dengan sebab kehadiran manusia. Kama qalahul wana'i, sebagaimana berkata akannya oleh Syekh Wana'i. Udah. Itu yang pertama, menutup aurat. Allahu Akbar. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus. Dan janganlah engkau membuka akan auratmu sebelum sampai kepada tempat julus. Jadi jangan sambil jalan sudah membuka aurat. Pas ketika udah duduk mau qadha hajat baru buka aurat. Fa idza intahaita ilaihi, maka apabila engkau telah sampai kepadanya tempat qadha hajat, fakshif saubaka syai'an fa syai'an, maka buka olehmu akan pakaianmu syai'an, akan sedikit, fa syai'an, maka sedikit. Buka pakaian pelan-pelan. Illa anta khafa tanajjusa saubi, kecuali bahwa engkau takut akan ternajis pakaianmu. Kalau takut ternajis pakaianmu langsung mengangkat sekalian. Fatarfa'uhu, maka engkau angkat akannya pakaian biqadri hajatika, dengan kadar hajatmu, angkat aja. Sekira-kira dibutuhkan, yang penting pakaian jangan terkena najis. Ya, summasdalhu kadzalik, kemudian turunkan olehmu akannya pakaian, kadzalika, seperti demikian juga, seperti demikian maksudnya pelan-pelan. Turunkan pakaian pelan-pelan qabla intisabika, sebelum tegaknya dirimu. Begitu selesai berarti turunkan pakaian. Sebelum kita berdiri pakaian udah kita turunkan. Tujuannya sebenarnya untuk menjaga jangan sampai orang lain melihat aurat kita. Itu intinya. Ya. Wala tastakbili syamsa walal qamara, dan janganlah engkau menghadap akan matahari dan jangan pula engkau menghadap akan bulan. Jadi menghadap matahari dilarang, menghadap bulan juga dilarang. Menghadapnya bagaimana? Bi'aini baulin wa ghaitin inda tului ahima. Dengan kencing itu sendiri, wa ghaitin, dan dengan berak, inda tulu ahima, ketika keluar keduanya. Asti menghadap di sini. Menghadap matahari maksudnya dengan pipis. Kalau pipis menghadap matahari itu namanya menghadap. Atau buang air besar, berak, membelakang matahari, punggungnya ke arah matahari, itu disebut menghadap. Jadi menghadap dengan sesuatu yang sedang keluar itu. Ya. Karena kencing dari depan, kalau menghadap matahari berarti jangan. Tapi kalau membelakang boleh kalau ketika kencing. Ketika yang keluar dari belakang, punggungnya ke arah matahari, itu terlarang. Tapi kalau dia balik, boleh. Artinya yang tidak boleh itu menghadap dengan benda yang keluar. Inda tulu ahima, ketika keluar keduanya, baul dan ghaid, atau
ketika keluar keduanya matahari dan bulan, au ghurubihima, atau ketika keluar keduanya matahari dan bulan. Biduni satirin kasihabin, yang tidak boleh menghadap matahari, menghadap bulan dengan tanpa penghalang, kasihabin, kasahabin, seperti awan. Kalau ada penghalang nggak apa-apa. Wala ba'sa alaika bistidbarihima, dan tidak apa-apa kepadamu dengan membelakang keduanya. Kalau membelakang boleh, membelakang matahari. Maksudnya kita pipis, buang air kecil, punggung kita ke matahari boleh. Atau kita buang air besar misalkan. Hadapan kita, wajah kita ke arah matahari boleh. Karena keluarnya dari belakang, itu maksudnya. Wala tastakbilil qiblata wala tastadbiriha. Beda dengan kiblat, dua-duanya enggak boleh. Dan janganlah engkau menghadap akan kiblat, jangan pula engkau membelakang akannya kiblat. Nah, itu kalau menghadap kiblat enggak boleh, membelakang juga enggak boleh. Fastiqbalul qiblati wastidbaruha bi'ainil farji al khariji minhu al baulu awil ghaitu. Bermula menghadap kiblat dan membelakangnya kiblat itu sabit dengan in yang keluar. Bi'ainil fajri, dengan in kemaluan tadi. Al-kharij, yang keluar darinya kemaluan oleh kencing dan berak. Sama masih seperti penjelasan di atas. Menghadap kiblat, membelakangnya kiblat itu dianggap dengan in kemaluan, yang keluar darinya kemaluan oleh pipis dan oleh ghaid, air besar. Artinya menghadap itu ketika kita pipis menghadap matahari, itu yang tidak boleh. Membelakang juga enggak boleh. Ya, boleh ke arah yang berbeda, itu kalau kiblat. Itu yang tidak boleh. Jadi menghadap yang terlarang, menghadap dengan benda yang keluar tersebut. Walau ma'a adamil istiqbali bisadri. Walau bersama tidak menghadap dengan dada. Dadanya memang ke arah yang lain, tapi yang keluar itu menghadap matahari, dilarang. Ya. Walau bersama tidak menghadap dengan dada bagi in kiblat. Bighairi satirin hala qada'il hajah. Ini kabarnya. Fastiqbalul qiblah, maka bermula menghadap kiblat dan bermula membelakangnya kiblat dengan in kemaluan, yang keluar dari kemaluan oleh kencing dan oleh berak. Walau bersama tidak menghadap dengan dada bagi in kiblat. Bighairi satirin, dengan tanpa satir, tanpa penghalang, hala qada'il hajah, ketika qada hajat itu haramun. Itu haram hukumnya fi ghairil muaddilaha, pada bukan tempat yang disiapkan laha untuknya qada hajat. Wa bisatirin khilafil aula, dan dengan ada satir dari dengan tanpa satir. Wa bisatir, dan dengan adanya satir, adanya tabir, itu hukumnya khilaf aula. Sawa'un kana bisahra au bibina'in, bersamaan ada ianya menghadap itu di lapangan terbuka atau di dalam bangunan. Amma fil muaddi, adapun pada tempat yang disiapkan, fa khilaful afdali, itu sebalik afdal. Syarat sebalik afdal, in sahulal udulu anil qiblah, jika mudahlah oleh berpaling dari kiblat. Artinya kamar mandi kita luas, bisa merubah arah, itu baru khilaf afdal. Tapi kalau memang sempit, ya nggak apa-apa. Wal muradu bistidbaril qiblati kashfu duburihi ila jihatiha, ini bermula yang dimaksud dengan membelakang kiblat tadi, itu membuka duburnya ke arahnya kiblat. Maksud mengistidbar, membelakang kiblat, itu membuka duburnya ke jihadnya kiblat, hala khurujil kharji minhu, ketika keluar yang keluar darinya seseorang, itu namanya membelakang. Nah, itu kalau qada hajat secara terpisah. Kan biasanya orang kalau buang air kecil pasti buang air besar. Gimana caranya? Ini, faman qadal hajataini, maka bermula siman yang mengqada ia, menyelesaikan ia akan dua hajatnya dua hajatnya sekaligus, lam yajib alaihil istitar, tidak wajib kepadanya oleh menutup illa min jihatil qiblah, maka kecuali dari arah kiblat doang. Jadi dari depan doang yang mesti ditutup kalau bareng-bareng. Orang-orang yang mengqadai akan dua hajat sekaligus tidak wajib kepadanya oleh menutup, melainkan min jihatil qiblah, dari jihad kiblat fakat.
In istiqbalaha jika menghadap ianya ke akan kiblat, atau istadbaraha atau membelakang ia akan kiblat. Jadi yang wajib tutup arah kiblat saja. Buang air misalkan, punggungnya ke kiblat, berarti punggungnya doang yang ditutup. Atau hadapannya ke kiblat, ya hadapannya yang ditutup. Wa yushtaratu fi ardi satiri ayya umma jami'a ma tawajjaha bihi ilal qiblah walau zujajan. Dan disyaratkan pada lebar satir, lebar penutup tersebut, ayya umma itu bahwa umum ia akan sekalian ma yang menghadap ia dengan nyama kepada kiblah. Jadi lebar satirnya itu seukuran bisa menutupi diri dia, di mana dia mau menghadap kiblat itu tertutupi badannya maksudnya. Walau zujajan, sekalipun ada ianya satir, itu kaca. Kalau istilah untuk kiblat itu bolehlah kaca, tapi untuk terhalang dari aurat nggak cukup kaca di atas. Tapi kalau kita dalam tempat khusus tapi dindingnya kaca, bolehlah. Jadi umum menutupi ma yang menghadap ia dengan nyama ke kiblat. Dia yang menghadap kiblat ketika buang hajat, bagian tubuh yang mana? Seukuran itulah lebarnya tutupan. Wahwa minas surati ilal ardi, yaitu wahwa dia nyama ya tawajjahu ma tawajjaha bihi, itu ma itu minas surah dari pusar, ilal ardi hingga bumi, dari pusar jongkok ke bumi. Sawaun fi dzalikal qaimu wal jalis, bersamaan pada demikian. Sawaun fi dzalik, bermula bersamaan pada demikian itu al-qaimu, orang yang berdiri dan orang yang duduk. Kalau berdiri berarti dari bumi sampai pusar, duduk juga dari bumi sampai pusar. Panjang benar. Falau qadha hajatahu qaiman, maka jikalau menyelesaikan ia atau mengqadha ia, membuang ia akan hajatnya hal keadaan berdiri. Ini qadha hajat sambil berdiri, ini enggak boleh tentunya. Tapi misal ini, fala budda ayastura min suratihi ila maudhi'i kadamaihi, maka tidak boleh tidak bahwa menutup ia dari pusarnya hingga tempat dua kakinya. Kenapa harus menutup semua? Sianatan lil qiblah, karena menjaga bagi kiblat. Wa in kanatil auratu tantahi li rukbah, sekalipun adalah auratnya itu berakhir ya bagi lutut. Memang auratnya dari pusar sampai lutut, tapi karena untuk menjaga kiblat harus tutup sampai ke kaki. Wa ishtaratu ayyakuna bainahu wa bainas satiri salasata adru'ain, dan disyaratkan akan bahwa adalah antaranya seorang dan antara penutup itu 3 zira. Fa aqalla, maka lebih kurang, bi zira'il adamil mu'tadili, dengan zira, dengan hasta manusia yang normal, yang sederhana. Jadi disyaratkan bahwa adalah antara dia dan antara satir. Ini satir kiblah. Antara dia dan antara penutup arah kiblat itu disyaratkan 3 hasta jaraknya. Jangan terlalu jauh. Faqalla, maka lebih kurang. Dengan sifatan Adam, manusia yang normal. Bukan terlalu pendek, bukan terlalu panjang. Wala yuhramu istiqbalul mashaf, dan tidak diharamkan akan menghadap mashaf. Ada mashaf di depan kita. Au istidbaruhu, dan tidak pula diharamkan akan membelakangnya mashaf. Bibaulin au ghaitin, dengan kencing atau dengan ghaid. Wa in kana a'dhama minal qiblah, sekalipun ada ianya mashaf itu lebih agung, lebih mulia dari kiblat. Kenapa? Karena dalilnya seperti itu. Li'annahu qad yasbutu lil mafduli ma la yasbutu lil fadil. Karena sesungguhnya hal wasyan itu kadang-kadang sebut bagi mafdul yang utama akan sesuatu yang tidak sebut ia bagi yang fadil. Kalau di sini mafdul berarti dilebihkan, enggak lebih, dilebihkan. Yang tidak sebut ia bagi fadil. Jadi kiblat lebih fadil. Kalau di sini kiblat fadil, Ka'bah mafdul, tapi sebut ke mafdul sesuatu yang tidak sebut untuk fadil. Beda hukumnya. Tentunya enggak sengaja niat untuk melecehkan.
Lakin idza kana dzalika ala wajhin yu'addu idzira haruma ini. Tetapi apabila adalah demikian menghadap Quran ketika buang air, itu sabit ala wajhin di atas jalan, di atas cara yu'addu yang dianggap akan dianya cara izdiraan sebagai pelecehan. Hurima nisya diharamkan akan ia menghadap kalau tujuannya yang menghina segala macam ya. Semuanya kembali kepada niat. Bal qad yakunu kufran, bahkan kadang-kadang ada itu menjadi kafir kalau niat untuk melecehkan Quran. Wa kadza yuqalu fi istiqbalil qabril mukarram, demikian pula dikatakan pada menghadap kubur yang mukarram, kubur-kubur waliullah yang dimuliakan. Ya enggak apa-apa, tapi kalau tujuan menghina segala macam, nah ini bahaya. Nah, demikian pula dikatakan pada menghadap kubur yang mulia, orang yang dimuliakan, au istidbarihi atau membelakangnya, kama afadahul Wanai sebagaimana menyatakan akalnya oleh Syekh Wanai. Wala tajlis fi mutahaddasin nas, janganlah engkau duduk pada tempat manusia berbicara. Aili qadhi'il hajah, jangan duduk untuk qadha hajat. Artinya jangan buang air sembarangan. Fi mutahaddasin nas, pada tempat manusia berbicara, bernaung. Wa huwa mahallu jittima'in nasi fi syamsi sitaan wa dhilli saifan. Jadi tempat manusia berbicara, berkumpul, yaitu mahallu, tempat berkumpul manusia fi syamsi, pada naungan matahari, sitaan, pada musim panas ya, musim dingin sitaan. Musim dingin kadang orang-orang perlu menghangatkan diri cari matahari, ya ini tempat berkumpul manusia pada matahari, pada mencari sinar matahari, sitaan pada musim dingin. Wadhilli, nah, tempat berkumpul manusia fiddilli, pada naungan, saifan, pada musim panas. Musim panas orang bernaung, duduk santai agak jauh dari matahari. Tiba-tiba kita buang air di situ, terlarang. Kalau zaman sekarang di pos-pos tumbling ya. Wal muraduhuna kullu mahallin ghaira mamlukin li ahadin yuqsadu li ghardin ka ma'isyatin aw muqil. Fayukrahu dzalika ini jitama'u li amrin mubahin wa illa fala. Jadi bermula yang dimaksud di sini yaitu setiap tempat yang ghaira mamluk, setiap tempat yang bukan menjadi milik li ahadin bagi siapapun. Yuqsadu li gharadin, yang dimaksudkan akan dianya tempat tadi li gharadin karena tujuan tertentu. Ka ma'isyah, apa namanya? Ma'isyah. Seperti ma'isyah, kehidupan. Bersantai-santai. Au muqilin, seperti orang mau mukil, istirahat ya, tidur-tiduran. Nah, jadi tempat mutahaddasin nas, tempat manusia berkumpul berbicara, maksudnya tempat yang bukan milik siapapun, orang datang ke situ tujuannya untuk santai-santai, istirahat sejenak. Mukil ya, mukilin ya. Qala yaqilu qailulah. Nah, tidur siang. Fayukrahu zalika, maka dimakruhkan akan demikian, makruh demikian. Demikian kita buang hajat di situ. Ini jitama'u li amrin mubah. Jika mereka berkumpul untuk urusan yang dibolehkan, makruh bukan haram. Wa illa fala, jika tidak berkumpul karena urusan yang mubah. Nah, tapi berkumpul untuk urusan maksiat misalkan, fala, maka tidak makruh. Bal qad yajibu, bahkan kadang-kadang wajib ia. In lazima ala dzalika daf'u maksiyah, jika lazim di atas demikian oleh menolak maksiat. Jika tempat itu digunakan untuk maksiat, main judi segala macam, itu bahkan hukumnya wajib. Kalau memang dengan cara itu maksiat hilang, tapi kalau hilang maksiat bukan dengan cara itu, dengan cara yang lain, ya pakai cara yang lain. Nah, ini ceritanya luar biasa ini kitab. Tapi sekarang ya nggak tahu juga kehidupan, buang air sembarangan, harus ada tempatnya. Sampai di sini dulu. Mau
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.